Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia dimanapun teman-teman berada ya. Balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Nah, kali ini aku mau share nih teman-teman tentang budgeting lagi ya. Ini kebetulan ada yang request lagi. Gimana sih Bun budgeting untuk gaji UMR atau UMK di daerah Boyolali gitu. Nah ini tuh posisinya yang bersangkutan itu masih ini ya teman-teman, belum ada tanggungan anak dan dia tuh juga nggak ada cicilan. Terus untuk tempat tinggal atau hunian itu mereka kebetulan sudah punya rumah gitu ya. Nah ini pemasukan yang mau dialokasikan itu seluruhnya dari gaji suami ya teman-teman. Jadi semua kebutuhan sehari-hari full dari gaji suami, yaitu senilai 2.250.000 sekian, tapi di sini aku bulatkan aja jadi 2.250.000 itu adalah UMK Kabupaten Boyolali di tahun 2024 ya teman-teman ya. Nah, karena di sini aku pengen praktekkan dengan metode ini ya teman-teman, 70/20/10. Jadi yang 70% itu dialokasikan untuk pengeluaran kebutuhan, itu seperti apa ya, kayak kebutuhan harian, baik itu yang bersifat tetap ataupun yang tidak tetap ya teman-teman. Nah untuk 20%-nya itu dialokasikan untuk tabungan dan juga sekaligus dana darurat. Lalu yang 10% itu kita alokasikan untuk investasi. Jadi meskipun gaji hanya sebesar UMR atau UMK gitu ya, kita masih usahakan untuk tetap bisa investasi ya teman-teman ya, nggak cuman sekedar tabungan wajib gitu. Hitung-hitung kan belajar juga ya, siapa tahu nanti kedepannya itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari investasi tersebut. Nah ini aku hitung terlebih dahulu ya, 70% dari 2.250.000 itu adalah senilai 1.575.000. Nah ini tuh dialokasikan untuk pengeluaran kebutuhan ya teman-teman ya. Nah di sini jadi pengeluaran kebutuhan di sini tuh mencakup pengeluaran kebutuhan tetap maupun yang tidak tetap seperti itu. Nah ini untuk kebutuhan si yang bersangkutan itu, yang pertama ada untuk belanja bulanan ya teman-teman ya. Oh ya di sini juga jangan lupa ya, ini tuh menyesuaikan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing rumah tangga. Jadi kalau misalnya kalian lihat video ini tuh memang kemampuan dan juga kebutuhan yang bersangkutan gitu. Nah untuk yang pertama tadi ya, belanja bulanan itu dialokasikan senilai ini teman-teman, 300.000 rupiah, karena memang per bulannya itu mereka kurang lebih habis segitu ya, mengingat juga belum ada tanggungan anak, cuman berdua. Jadi untuk 300.000 sepertinya sudah cukup gitu ya. Nah kemudian untuk makan ya teman-teman, makan sehari-hari untuk membeli bahan makanan untuk dimasak gitu ya. Nah itu di belanja mingguan. Belanja mingguan ini dialokasikan senilai 600.000. Jadi per minggu itu masing-masing 150.000 ya teman-teman. Kenapa 150.000 itu udah cukup? Karena memang di daerah Boyolali itu harga kebutuhan pokok masih lumayan terjangkau ya teman-teman ya. Apalagi
seperti sayur mayur, terus juga daging ayam dan juga telur. Di sini tuh lumayan terjangkau teman-teman, karena memang banyak kandang juga dan juga banyak petani sayur juga ya di daerah Boyolali atas gitu. Nah lanjut, ini kebutuhan yang wajib juga ya, ini ada listrik. Listrik itu biasanya habis 100.000. Lanjut ada gas dan juga galon 100.000. Kemudian juga PDAM. Nah PDAM di sini itu 50.000 ya teman-teman ya biasanya. Kemudian untuk wifi, nah ini untuk wifi juga menyesuaikan ya, kalau di rumah teman-teman ada wifi ya dialokasikan, kalau enggak berarti mungkin bisa digunakan untuk beli pulsa atau pakai data seperti itu ya. Nah wifi di sini 150.000. Kemudian untuk operasional itu bisa untuk beli bensin seperti itu senilai 225.000 ya teman-teman ya. Nah ini tuh aku masih menghitung-hitung itu tadi ya, kira-kira pas apa enggak. Nah lanjut, kebutuhan yang terakhir itu adalah untuk sedekah ya. Nah ini juga kita upayakan untuk selalu bisa sedekah ya teman-teman ya. Di sini dialokasikan senilai 50.000. Nah ini semuanya itu totalnya udah pas ya 1.575.000 teman-teman. Lalu kemudian itu 20%-nya tadi ya untuk tabungan dan juga dana darurat. Nah senilai 20% dari 2.250.000 ya tentunya. Nah untuk 20% itu nanti dibagi menjadi 2 ya teman-teman, jadi tabungan wajib dan juga dana darurat. Masing-masing bisa tuh kita alokasikan 50-50 gitu ya, 10% gitu, biar pas aja gitu. Nah ini tuh 20%-nya dari 2.250.000 yaitu 450.000 ya teman-teman ya. Nah jadi 450.000 itu nanti kita bagi 2 dan masing-masing itu jadinya 225.000 ya teman-teman. 225.000 untuk tabungan wajib dan 225.000 itu untuk dana darurat. Dan kita tuh juga harus mengupayakan selalu ada dana darurat ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita menemukan atau berada di keadaan yang tidak terduga, misal harus mengeluarkan biaya untuk apa, ada apa, misal tiba-tiba motor rusak atau ada yang rusak atau perlu beli apa yang benar-benar urgent, jadi kita bisa ambilkan dari dana darurat itu. Jadi untuk tabungan wajibnya tetap utuh, yang kita pakai adalah dana darurat seperti itu ya. Nah teman-teman gimana nih, kira-kira lebih suka budgeting dengan metode yang mana nih? Yang sebelumnya aku share yaitu metode 50/30/20 atau metode yang 70/20/10. Nanti bisa komen ya, atau kalau teman-teman ada koreksi nih, misalnya aku ada yang salah, boleh banget langsung aja di komen. Nah, aku tuh seneng banget ya kalau misalnya ada yang komen gitu, jadi aku tuh tahu kalau teman-teman tuh ternyata sepeduli itu gitu loh. Nah lanjut, ini untuk yang 10% ya teman-teman ya. 10% itu kita alokasikan untuk investasi. Nah nilainya itu 10% dari 2.250.000 yaitu 225.000 ya teman-teman ya. Nah di sini tuh investasi nggak harus banyak. Di sini investasi tuh bisa mulai dengan yang sedikit dulu ya teman-teman. Contohnya kayak di reksadana gitu kan, bisa mulai tuh kita dari 100.000. Terus nanti kalau misalnya teman-teman tuh udah tahu, terus ternyata ada tambahan penghasilan atau gimana, boleh banget ditambahin lagi. Nah kita tuh cari tuh pokoknya yang low risk gitu ya, kalau misalnya kita mau milih platform investasi gitu.
Nah, di ini sekarang juga udah banyak kok teman-teman, tinggal cari-cari aja referensinya, platform apa yang paling aman. Pokoknya yang udah terdaftar di OJK gitu ya. Kita bisa belajar dari situ mulai dari sedikit gitu. Kalau misalnya kalian masih bingung nih tentang investasi kayak gitu, boleh banget kok untuk beli emas. Itu juga menurut aku bagus banget ya, karena nggak ada inflasinya ya kalau emas ya. Atau mau ditabung buat beli tanah atau properti kayak gitu ya, tapi kan kalau untuk beli kayak gitu modalnya cukup banyak ya. Nah itu aku sarankan kalau misalnya masih sedikit, lebih baik ke reksadana atau ke emas aja gitu. Pokoknya buat teman-teman yang masih selalu mengupayakan untuk konsisten budgeting, ataupun yang masih belajar untuk mulai budgeting, semangat terus demi kesejahteraan bersama. Enggak demi ini mengelola keuangan yang bagus dan punya tabungan tentunya ya. Dan ini tuh nggak berlaku hanya untuk yang sudah berkeluarga. Menurutku yang masih single pun lebih baik melakukan budgeting ya, karena kalau masih single tuh lebih mudah mengatur uang dan lebih banyak bisa menabung karena belum ada tanggungan anak ya. Gitu teman-teman. Pokoknya semoga apa yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terkhusus untuk teman-teman yang berada di Boyolali dan punya gaji UMK gitu ya. Bisa tuh ini dijadikan referensi untuk budgeting kalian. Oke, cukup sekian aku sharingnya kali ini. Pokoknya aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah support channel YouTube aku. Tapi aku sedih banget nih teman-teman, banyak yang udah nonton tapi ternyata yang subscribe itu baru sedikit ya. Aku minta tolong banget untuk bisa support, like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Semoga kebaikan teman-teman semuanya nantinya akan menjadi kebaikan untuk kalian semua ya. Kita saling support, kita saling membantu satu sama lain gitu. Oke. Aku ucapkan terima kasih. Jangan bosan nonton video aku. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. The fire. We rise like tall buildings as the